Kita lanjutkan tutorial dalam mengoperasikan MySQL. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita terlebih dahulu harus menyiapkan atau memastikan bahwa database yang akan kita buat di dalam MySQL harus telah terdefinisikan secara keseluruhan dari rancangan awal. Untuk cara connect ke dalam server MySQL, silakan dirujuk pada tutorial sebelumnya. Pada tutorial kali ini kita akan langsung pada bagaimana kita membuat tabel di dalam database. Kita buat dulu database-nya. Kita buat database. Perintahnya adalah create database. Inilah statementnya. Kemudian nama database-nya kita restoran. Kita sebut nama restoran. Kemudian kita enter. Dan jangan lupa setiap akhir perintah itu ditambahkan titik koma sebagai batas akhir dari sebuah perintah di dalam MySQL. Oke. Query oke. One row affected. Satu baris telah terbentuk. Kita lihat show database. Melihat menampilkan database yang kita tidak buat. Ada tampak di dalam sini ada database restoran di samping database yang lain yang telah ada sebelumnya. Atau bisa juga kita menggunakan perintah yang lain, yaitu misalnya create schema. Boleh kita gunakan perintah ini. Kalau kita sebutkan misalnya restaurant pakai bahasa Inggris, restaurant, kita lihat apakah hasilnya. Oke, juga sama. Kalau kita tunjuk lagi show database, akan tampil dua, ada restoran, ada restoran. Tidak ada masalah. Setelah kita buat database-nya, langkah selanjutnya adalah kita buat tabel di dalam setiap database. Sebelum kita membuat untuk memudahkan kita membuat tabel dalam database, terlebih dahulu kita harus aktifkan dulu database yang telah kita buat. Cara mengaktifkannya adalah kita ketik use perintahnya, kemudian kita pakai restoran kayak Indonesia, restoran kita pakai, jadi use restoran. Nah, sekarang kita sudah berada di bawah, perhatikan ya, MariaDB restoran, ada tulisan restoran, berarti ada di dalam tabel restoran. Nah, sekarang kita buat restoran itu, kita buat tabel vendor dulu. Kita buat create tabel vendor. Create tabel vendor. Nama tabelnya adalah tabel vendor. Perintahnya create tabel. Create tabel itu perintah, vendor itu nama tabelnya. Lalu kita enter. Kita tambahkan judul kolomnya. Judul kolomnya kita sebut vendor ID. Vendor ID. Kemudian tipe datanya adalah karakter, lebarnya 5, koma, kolom pertama. Kolom kedua nama perusahaan, company name,
tipe datanya adalah varchar dengan lebar 30. Kemudian yang berikutnya adalah ref name. Referensi name-nya, tipe datanya varchar 20, lebar datanya. Kemudian yang ketiga ref name varchar 20, lebar datanya. Kemudian kita tambahkan sebagai primary key-nya, atau nanti kita edit primary key-nya belakangan kita buatkan. Nanti kita akan tambahkan bagaimana cara menambahkan primary key pada, atau yang bagian ini kita buat dulu primary key-nya, nanti pada bagian lain kita tidak buat bagaimana kita mengedit menambahkan primary key. Tambahkan. Oke. Saja primary key dalam kurung vendor ID. Oke. Vendor ID ada error. Oke. Tanda kutipnya, lalu company name. Oke. Ref name, kemudian ref name, kemudian primary key. Oke. Oke. Ada yang ketinggalan, kita ulangi lagi. Tabel vendor. Oke. Vendor ID chart 5, kemudian company name varchar, lebar datanya 30, kemudian ref name varchar, lebar datanya 20, kemudian ref name varchar, lebar datanya 20, dan primary key vendor ID, vendor ID. Oke, kita lihat tabel. Kita sudah punya satu tabel vendor. Tes
description vendors. Oke, kita sudah terbentuk satu tabel. Berikut kita buat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel ingredient. Create tabel ingredients. Create tabel ingredients. Itu kita bersihkan dulu supaya kelihatan bersih. Oke. Create tabel ingredients. Ini buka kurung, kemudian enter. Masukkan kolom yang pertama adalah ingredient ID dengan tipe data karakter, lebar datanya 5, yang kedua adalah name, kemudian tipe datanya varchar, lebar datanya 30, kemudian unit, tipe datanya adalah karakter 10, lebar datanya, kemudian unit price, tipe datanya adalah desimal, itu 5, kemudian koma, kemudian food group, tipe datanya karakter 15, lebar datanya, kemudian inventory, tipe datanya adalah integer, lebar datanya 11, kemudian vendor ID karakter 5, kemudian primary key ini adalah ingredient ID. Oke, selesai dua tabel. Perhatikan struktur perintahnya adalah pertama create tabel. Ini create tabel itu adalah perintahnya, kemudian ingredient itu adalah nama tabelnya. Setelah ini adalah kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Adapun ini adalah tipe datanya karakter, ini lebar datanya, itu banyaknya data yang bisa dimuat. Jadi kalau misalnya name itu 11, jadi kalau ada name 12 tidak bisa dimasukkan. Kemudian nama datanya, nama, ini tipe datanya varchar, lebar datanya adalah 30.
Demikian bagaimana cara kita membuat tabel database di MySQL dengan menggunakan perintah SQL. Kita berikan lagi satu contoh bagaimana kita membuat tabel, buat tabel item. Satu lagi, jadi create table item. Nama tabelnya adalah items. Jika nama tabelnya diupayakan menggunakan kata jamak karena nanti isinya kan banyak. Jangan lupa buka kurung. Yang pertama adalah kolom pertama item ID. Tipe datanya adalah karakter, lebarnya 5. Koma, jangan lupa di antara setiap kolom itu ada koma. Kedua, bolehlah kita susun memanjang, boleh saja, tapi ini adalah untuk memudahkan kita di dalam melihat kolom-kolom yang sudah diketik mana yang belum. Kemudian nama, kemudian varchar tipe datanya, lembar datanya 30, koma. Kolom yang ketiga adalah price, desimal, tipe datanya desimal, 5,2. Oke, koma. Lalu kemudian date, tanggal ditambahkan, tipe datanya adalah date, koma. Kemudian primary key adalah item ID. Oke, kita tutup di sini. Perhatikan, kita ulas lagi. Create table, ini buka kurung yang pertama, ini buka kurung yang terakhir, jangan lupa. Kemudian kita tutup di sini dengan tanda titik koma. Oke, selesai. Kita lihat show table. Berapa tabel yang terbentuk dalam, kita sudah punya 3 tabel, ingredient, item. Kita buat beberapa tabel. Apakah selesaikan semua tabel yang ada? Kita buat tabel yang berikutnya lagi. Create tabel. Meals. Kolom pertamanya adalah mail ID, tipe datanya char, lebar datanya 5, koma. Kemudian name, tipe datanya char, tipe datanya, kemudian primary key, adalah mail ID. Oke. Tabel berikutnya di create tabel made with. Kolom pertamanya adalah items, item ID, tipenya karakter 5, kemudian ingredient, ID, ingredient tipe datanya char,
quantity integer 11, primary key-nya adalah items item ID, ingredients ID, perhatikan ada perbedaan di sini. Dalam primary key-nya adalah composite, ada dua, itu item ID sama ingredient. Ini item ID sebagai primary key dan ingredient juga sebagai primary key yang diambil dari tabel ingredient datanya. Maka dari itu tipe data yang ada di sini cara dan lembar datanya harus sama dengan di ingredient, tabel ingredient sebelumnya. Itu harus diperhatikan. Perhatikan di teorinya kembali. Kemudian yang berikutnya kita buat tabel. Oke, tabel. Nama tabelnya adalah part of. Oke. Kemudian mild ID karakternya 5, tipe datanya, koma, kemudian item ID char 5, koma, dan quantity itu integer 11, dan discount itu desimal 2,2. Lalu primary key-nya ada dua, yaitu main ID sama item ID. Oke. Oke, kita periksa, kita lihat show tabel. Berapa jumlah tabel? Kita sudah punya tabel sebanyak 5 tabel. Oke, itu cara membuat tabel. Yang kita sebut dengan DDL. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menginput data, memasukkan data melalui SQL. Jadi dengan perintah SQL, bukan melalui aplikasi. Jadi kita dari perintah baris-baris di MySQL. Kasih contoh satu bagaimana cara menginput data di MySQL. Jadi perintahnya adalah, kita lihat dulu. Masih di database restoran. Kasih contoh sebagai pembukaan, nanti untuk lengkapnya kita akan berikan tutorial tersendiri untuk bagaimana cara menginput data. Jadi insert, dan kita select, kita lihat dulu, select ada isinya enggak? Ingredient from ingredient. Tabelnya masih kosong. Nah, perhatikan ketika kita
select from ingredient. Itu tabelnya masih kosong. Atau kita melihat strukturnya, saya desk ingredients. Ini teman-teman struktur tabel dari ingredients. Kita gunakan perintah desk ingredient. Kita lihat ingredient ID itu chart. Tipe datanya adalah karakter dengan lembar data 5. Di 0, perhatikan no, itu tidak boleh kosong karena dia merupakan primary key, maka dia tidak boleh kosong, defaultnya 0. Kemudian name varchar, dia 0 boleh kosong. Kemudian unit price desimal, food group, inventory, dan seterusnya. Itu strukturnya. Kita juga dapat lihat struktur yang lain, misalnya struktur tabel vendor. Kita lihat struktur. Oke. Sekarang bagaimana cara kita menginput data di tabel ini? Kita input. Oke, selanjutnya kita lihat, coba kita perhatikan dulu terkait dengan database kita, database misalnya tabel vendor, desk vendors. Nah, jika kita ingin mengedit atau menambahkan satu kolom pada suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah alter tabel. Perintahnya adalah untuk menambahkan kolom pada satu tabel, alter tabel. Ini perintahnya alter tabel. Kemudian nama tabel yang akan kita modifikasi yaitu vendors. Yang akan dilakukan adalah menambahkan add satu kolom yaitu vendor ID dengan tipe data chart. Lembar datanya adalah 5. Kemudian kita tempatkan bisa kita tempatkan di after apakah ini berlaku atau tidak. After dari rep, dari kolom rep name, jadi kita tempatkan di akhir. Oke, kita coba. Oke, selesai. Kita lihat desk dari vendor. Oke, sudah tertambahkan di cara menambahkan satu kolom, jadi alter tabel.